Halo semuanya, halo pelajar online. Udah beberapa minggu ini gue belum ngupload video lagi. Gue bingung bikin konten apaan. Dan kebetulan sekitar 1 minggu yang lalu ada ibu-ibu yang mengadukan kepada gua lewat WhatsApp. Jadi dia itu dapat WhatsApp gue itu dari channel YouTube gua. Minggu kemarin ada satu orang ibu-ibu yang kena pembajakan OTP, dan minggu sebelumnya juga 2 minggu yang lalu ada juga satu lagi ibu-ibu yang kena juga pembajakan OTP juga. Jadi di bulan sekarang itu di 2 minggu ini udah 2 kali ada laporan ke gua lewat WhatsApp ya, mengenai pembobolan atau pembajakan OTP. Dan dia itu masuknya itu dari aplikasi YouPay atau YouPay Letter. Dan kejadiannya hampir sama. Jadi dia itu yang ibu-ibu yang pertama itu masuknya itu di IG Yup yang palsu. Jadi di situ kan diiming-imingi untuk naik limit ya, agar cepat naik limit. Dia dikasih linknya itu sejenis spam ya, apa ini namanya itu lupa gua. Jadi dia itu disuruh memasukkan nomor handphone, setelah itu dan OTP-nya itu dipinta oleh si pembajak itu. Dan polosnya si ibu itu memberikan OTP dengan sadar atau dengan ketidaktahuannya ya teman-teman. Jadi di sini gue pengen memberikan tips-tips atau trik bagaimana caranya menghindari pembajakan OTP dari aplikasi YouPay Letter ataupun dari aplikasi sejenisnya ya teman-teman. Soalnya ada banyak banget aplikasi-aplikasi seperti PayLetter yang kerap menjadi sasaran pembajakan oleh para pelaku pembajak atau scammer ya kalau nggak salah namanya itu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Baik, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan itu kalau semisal teman-teman mengalami atau mengetahui, contohnya itu misal teman sendiri ataupun keluarga ataupun teman-teman sendiri mengalami pribadi tentang OTP, pembajakan OTP ataupun tentang penipuan dari aplikasi YouPay Letter ataupun dari aplikasi PayLetter yang lainnya. Yang pertama adalah teman-teman harus melaporkan ke perusahaan Yup tentang terjadinya pembajakan akun agar dapat dilakukan pengecekan aliran dana. Kalau semisal teman-teman mendapatkan pembajakannya itu di aplikasi lain, teman-teman bisa juga melaporkan di aplikasi tersebut. Dan yang kedua adalah melaporkan tindak pidana pembajakan kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti dan laporan hasil pengecekan bila ada dari perusahaan Yup untuk dapat ditindaklanjuti. Setelah itu teman-teman juga bisa datang ke kantor Yup-nya sendiri. Dia itu kan alamatnya ada di Equity Tower 49TH ya, Floor Unit BCF, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 52 sampai 53 SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Ataupun kalau semisal teman-teman mendapatkan tindak pembobolan akun di aplikasi lain, bisa datang ke kantor ininya ya teman-teman, ke kantor penyelenggara PayLetternya masing-masing. Tetapi di sini dalam kasus ini biasanya itu ditagihkan menjadi tanggung jawab atau kewajiban masing-masing pemilik akun ya teman-teman untuk melunasinya. Dan proses tersebut itu untuk melacak dan menangkap scammernya atau orang yang melakukan pembobolan OTP tersebut. Dan biasanya itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi untuk kasus gue sendiri, gue juga kan waktu itu sempat juga kena OTP penipuan ya, pembajakan OTP. Tapi bedanya kalau misal gue itu OTP-nya enggak gue kasih, tetapi dia itu masih bisa membobol aplikasi Yup gue. Tetapi di sini di 2 minggu kemarin di 2 kasus ibu-ibu yang kena itu, dia dengan sadar memberikan OTP karena terpengaruh mungkin dia ketidaktahuan kali ya, mungkin ketidaktahuan. Dan gue juga sama sekali nggak bisa ngebantu walaupun 2 orang tersebut minta bantuan kepada gue. Soalnya kan gue juga bukan siapa-siapanya Yup ya, gue juga sama sebagai nasabah Yup juga dan sebagai korban juga yang pernah mendapatkan pembobolan akun. Tapi bedanya kalau si ibu itu memberikan OTP-nya, kalau gue sendiri gue kan tidak memberikan OTP. Lalu langkah-langkah yang gue lakukan, gue langsung ke kantor kepolisian, gue lapor juga ke pihak Yup-nya. Tetapi dari pihak Yup-nya alhamdulillah memberikan
keringanan ataupun memberikan solusi untuk tidak membayarkan ininya ya, tagihan sebesar 2.800.000 kalau nggak salah, 2.850.000 itu dihilangkan atau dihanguskan atau diputihkan kembali. Jadi gue tidak dikenakan atau tidak dibebankan biaya. Tetapi untuk kasus yang berbeda, ketika kita memberikan OTP tersebut walaupun kita tidak tahu, nah di sini gunanya atau fungsinya kita memiliki informasi, banyak informasi ya. Jadi kita jangan menutup informasi-informasi yang ada di luaran sana tentang apa itu pembobolan, apa itu scammer, apa itu penipuan, apa itu intinya kalau semisal teman-teman memiliki aplikasi seperti YouPayLater ataupun PayLater yang lain seperti Kredivo, Oppo dan lain-lain, intinya kalau semisal ada OTP masuk, sebenarnya OTP tersebut adalah OTP yang harus kita ketahui sendiri masing-masing pribadi, tidak boleh kita berikan kepada pihak manapun termasuk pihak penyelenggara PayLater tersebut ataupun pihak perbankan yang lain, itu tidak memiliki hak untuk meminta OTP. Jadi kalau misal ada pihak yang meminta OTP, sudah bisa kita pastikan bahwa itu adalah penipuan. Walaupun dengan banyak iming-iming di internet itu ataupun di Instagram YouPayLater atau YouCardPayLater ini akan memberikan tambahan limit atau kenaikan limit dengan cepat, sebenarnya itu adalah penipuan ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu aja. Dan gue memiliki satu solusi lagi yang mungkin yang belum kena ataupun yang ini ya, yang memiliki kartu PayLater, entah itu aplikasi PayLater yang lain, usahakan nomor handphone teman-teman yang didaftarkan dari PayLater tersebut jangan sampai bocor oleh pihak manapun juga. Ini adalah kunci yang paling bagus ya teman-teman menurut saya. Jadi biasanya bocornya itu kan dari OTP. Nanti dia akan berusaha untuk melakukan penipuan, entah itu dengan mengirimkan link udah gitu mengirimkan website palsu agar kita memasukkan email ataupun nomor handphone dan pasportnya. Nah kalau semisal teman-teman memiliki aplikasi PayLater, usahakan nomor handphonenya itu dipisah dengan nomor handphone pribadi teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi ini adalah meminimalisir seminim-minimnya agar teman-teman terhindar dari pembobolan akun OTP dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget deh untuk kasus-kasus di internet untuk pembobolan akun. Jangankan kita tidak memberikan OTP, jangankan kita memberikan OTP, kita tidak memberikan OTP pun kadang-kadang dari pihak dari pihak yang pembobolnya itu dia tetap bisa masuk dengan bagaimana, entah itu bagaimana caranya. Oke teman-teman, dicukupkan untuk video kali ini tentang bagaimana caranya mengamankan aplikasi PayLater kita ataupun akun bank kita, akun bank digital, entah itu bank manapun juga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.